Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna. Saya aslinya dari Ambon. Saya kanker mandibula. Dari pertama tumbuh benjolan itu sekitar 1 tahun, Mas, sampai sekarang sudah 1 tahun. Keluhan pertama itu nggak ada, nggak sakit, cuman memang tumbuh benjolan. Tumbuh benjolan itu pas di bawah bagian sini, sebesar biji kelereng. Cuman pada awal itu saya lagi hamil. Jadi dokter belum bisa mengambil tindakan, harus tunggu saya habis melahirkan dulu. Setelah saya melahirkan ternyata udah membesar. Di rumah sakit daerah saya itu di kabupaten ya, Mas, Namle ya, di Pulau Buru, itu nggak bisa untuk melakukan tindakan karena sudah membesar. Jadi saya dirujuk ke rumah sakit Siloam Ambon. Jadi sampai saya di Ambon, saya di biopsi. Tapi dokternya mengatakan ini hasilnya bukan jaringan tumor, tapi abses. Cuman nanahnya itu belum mencair tapi masih mengeras. Jadi saya disuruh tunggu lagi. Selama 1 bulan nggak ada perubahan, makin membesar, wajah saya itu makin membesar, mata saya makin menutup. Tapi pada saat itu belum sakit, masih ya nyeri tapi nggak terlalu sakit, masih bisa ditahan. Tapi pada saat itu ada dokter satu lagi, yang dokter bedah yang bukan menangani saya, melihat saya hari itu, takut, kurang yakin ya kalau ini hanya abses. Kemudian saya langsung dirujuk ke Siloam Makassar. Langsung saya ke Siloam Makassar. Sampai saya di Siloam Makassar, saya ditangani langsung ke dokter bedah onkologi. Sampai dokter bedah onkologi, saya disarankan untuk biopsi. Biopsi pertama di rumah sakit Siloam Makassar itu hasilnya masih tetap hasilnya abses. Abses, kemudian saya dikasih hanya obat antibiotik untuk melelehkan absesnya, tapi sama saja. Keadaannya masih membengkak, malah tambah parah. Mulut saya ini separuh udah ketutup, hanya sebelah sini yang bisa makan. Terus 1 bulan kemudian dokter suruh biopsi ulang untuk mengambil sampel di tempat lain. Yang awalnya pertama di pipi, kemudian nanti diambil sampel di bagian bawah sini. Ya, kemudian saya dibiopsi dan ternyata hasilnya kanker. Sampai terus saya di Makassar, saya ditangani sama beliau Dr. John Peter, bedah onkologi. Saya kemoterapi itu di Makassar sudah 6 siklus. Ya, 6 siklus. Tapi ternyata bapak saya nyusul juga dari Ambon itu sakit, tiba-tiba pahanya bengkak. Iya, tiba-tiba pahanya bengkak. Langsung saya bilang ke beliau, daripada di Ambon lama hasilnya, langsung ke Makassar saja. Biar sama-sama saya bantu temani urus. Ya, terus bapak saya langsung ke Makassar sama mama saya. Langsung sampai di Makassar 2 hari kemudian dioperasi. Dokter bedah langsung bilang kita operasi karena ini kayaknya tumor jinak, bukan tumor ganas. Nah, pada saat dioperasi ternyata perdarahan hebat, nggak bisa diangkat, jadi hanya bisa ambil sampel. Nah, ternyata 1 minggu kemudian hasil sampelnya itu ternyata kanker otot. Bapak saya siklus kemoterapinya baru 1 kali di Makassar, saya sudah 6 kali. Karena kita di Makassar ngekos, biaya besar, nggak tahu sampai kapan kan, nggak ada keluarga juga, jauh, pokoknya ya jauh dari keluarga ya. Akhirnya kebetulan ada paman saya yang tinggal di Pati, nikah sama orang Pati. Beliau bilang bahwa di rumah sakit Pati Suwondo sekarang sudah bisa kemo. Jadi kalau bisa kesini biar mengurangi biaya kan. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan biaya makan, biaya kos, ada rumah di sini. Ya, alhamdulillah langsung hari itu kita minta rujukan ke Pati Suwondo dari dokter bedah onkologi yang menangani kami. Alhamdulillah direspon sangat baik. Langsung dibuatkan, 2 hari kemudian langsung kami terbang ke sini. Terus bapak saya lanjut kemo di Pati, di Suwondo,
Saya juga kemo lanjut lagi di Patisuwondo sudah 3 siklus. Terus cuman pas siklus kedua itu bagian sini saya udah nggak respon, benjolan saya yang di sini udah nggak respon. Terus akhirnya Dokter Alfian, dokter bedah onkologi di Patisuwondo menyarankan sinar. Jadi saya dirujuk ke Rumah Sakit Kensara Semarang. Saya awalnya kan belum pernah ke Semarang, nggak tahu jalan sama sekali, nggak ada teman juga. Ada keluarga di Pati, cuman ya mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi alhamdulillah suster di sana pernah bilang bahwa ada rumah singgah sahabat Lestari. Coba cari-cari di IG. Alhamdulillah saya cari-cari di IG, saya ketemu nomornya Mbak Reni, Ibu Reni. Saya coba kontak, bisa nggak, mungkin masih aktif nomornya. Alhamdulillah masih aktif dan direspon sangat cepat. Beliau mengatakan kapan kesininya, lebih cepat lebih bagus, pokoknya kalau kesini nanti kita terima dengan baik. Alhamdulillah saya dari Pati ke Semarang langsung ke mendaftar dulu di rumah sakit, kemudian selesai pemberkasan di rumah sakit saya ke sini. Setelah Ibu Reni mengirimkan lokasi rumah singgah ini, saya langsung ke sini. Alhamdulillah sangat diterima dengan baik. Pokoknya mbak-mbaknya juga di sini baik-baik. Alhamdulillah makanya saya bisa sampai di sini. Gitu. Alhamdulillah saya sebenarnya sebagai pasien, apalagi yang dari luar ya, yang nggak tahu jalan, belum tahu ini, sangat bersyukur dengan adanya rumah singgah. Karena dengan adanya rumah singgah ini, jujur pertama kalau pasti mengurangi biaya kos-kosan. Kemudian kami di sini juga banyak ya, maksudnya berteman. Jadi kalau saya sempat kemarin mau berpikir kos-kosan, saya takut sendiri. Takutnya kenapa-kenapa, sakit, nggak ada teman. Tapi kalau rumah singgah kan, biar kita nggak saling kenal, tapi karena kita sama-sama tinggalnya, biar gimana pasti kita saling melihat kan. Terus untuk pengelolanya kayak Mbak Reni, saya cuma kenal aja namanya Mbak Reni sama Mbak Yani. Alhamdulillah sangat baik, saya sangat bersyukur sekali, maksudnya dipertemukan dengan orang-orang yang baik di sini. Walaupun saya baru pertama di sini ya, nggak kenal sama orang, mereka juga sangat baik, antar jemput tanpa ada keluhan sama sekali. Walaupun kami lama di rumah sakit, mereka juga nunggu lama. Alhamdulillah. Pokoknya ibu-ibu juga di sini, yang penghuni juga di sini baik-baik orangnya. Pokoknya walaupun saya kadang nggak ngerti, bukan kadang, tapi memang nggak ngerti bahasa Jawa sama sekali. Tapi alhamdulillah mereka semuanya baik-baik. Alhamdulillah baik-baik sama saya gitu. Ya kalau saya kan masih punya bayi ya, masih punya anak kecil, jadi ya yang buat saya semangat sih mereka yang masih ya gitu. Kita berobat saja udah sakit, apalagi nggak berobat ya sakit. Kita juga kalau sakit ngerepotin orang nggak enak gitu kan. Saya orangnya gitu mas, saya nggak bisa ngerepotin orang walaupun keluarga sendiri. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berobat, pokoknya semangat. Sehat itu pasti Allah sudah tentukan. Pokoknya kita mau meninggal dan sehat itu pasti Allah sudah tentukan. Kita hanya semangat, berharap, pasrah sama Allah supaya Allah berikan kita kesembuhan. Pokoknya cobaan manusia beda-beda. Sekarang yang jika cobaan sakit ya kita untuk sekarang. Tapi kita hanya bisa berdoa, pasrah, intinya semangat buat sehat, biar kumpul lagi sama keluarga. Saya kan suami saya jauh ya mas, anak-anak juga saya jauh, jadi kami terpisah. Anak saya di tempat lain, suami saya di tempat lain, saya di sini sudah berobat sudah 1 tahun. Tapi alhamdulillah ya masih semangat. Semoga besok-besok bisa sembuh dan berkumpul kembali sama keluarga. Amin. Teman-teman jangan takut untuk berobat. Intinya kemo, radiasi itu nggak sakit. Yang sakit itu karena kita yang terlalu lemah, terlalu takut. Jangan terlalu berpikir bahwa nanti kita bakalan sakit ini bakalan mati. Enggak sama sekali. Mati itu sudah Allah tentukan. Pokoknya semangat, pasti kita sembuh insya Allah. Amin.